Salam Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasihi dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berjumpa kembali pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semuanya sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita akan sama-sama beribadah pada hari ini. Tanggalkan segala aktivitasmu, beban beratmu, kita akan fokus untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu, mari di mana saja kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada hari ini atas kasih dan setia Tuhan yang sudah Engkau curahkan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, saatnya kami akan mengembalikan berkat Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan dan sucikan kami, agar kami boleh beribadah untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Mari kita akan bersuka cita, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Bersorak bagi Dia. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda.
karena Dialah yang memberikan kegirangan bagi saya dan saudara pada hari ini. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Bapa yang selalu mengasihiku. Bahkan Engkau tidak pernah memandang bentuk dan rupaku Tuhan. Engkau tetap mengasihiku dengan sepenuh hati. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Dan rupaku. Engkau mengasihiku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa, Engkau Bapa yang mengajarku melewati badai langit biru. melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang Bagaikan raja wali mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Aku yang Baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. yang buatku Terbang bagaikan raja wali mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Oh, Engkau sungguh baik. Oh, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya.
Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapakku yang baik. Oh, yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Oh, Engkau sungguh baik. Haleluya, Engkau sungguh baik. Bapa kami di surga, kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu di dalam Kristus. Kami menerima berkat keselamatan. Kami berdoa sebentar, kami dengar firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami, bukakan pengertian kami supaya kami boleh mengerti kitab suci. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudaraku, kembali kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar dengan tema diberkati untuk menjadi berkat. Mari sama-sama kita baca Injil Lukas pasal 24. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 3,5 tahun Yesus sudah bersama murid-muridnya, dan setelah Yesus bangkit, Yesus kembali mengingatkan murid-muridnya bahwa kitab Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab para nabi, kitab Mazmur, itu semua bicara tentang aku. Dan Yesus akhirnya membuka pikiran mereka, menjelaskan pada mereka. Akhirnya para murid mengerti. Dan Yesus menegaskan, Mesias harus menderita dan bangkit sesuai kitab suci. Dan lagi berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus diberitakan ke segala bangsa. Nah saudara, Yesus kembali menjelaskan kepada kita bahwa kitab suci itu bicara tentang Yesus. Ketika para murid hidup, perjanjian baru belum ada. Yesus menegaskan Kejadian sampai Maleaki itu bicara tentang aku. Jadi saudara, kita belajar ya, kitab itu ada satu buku. Ada pengantar, ada cerita utama, ada kesimpulan, akhir ceritanya seperti apa. Jadi kita memahami Alkitab jangan sepotong-sepotong. Kita harus memahami Alkitab itu adalah buku yang berisi rencana penyelamatan Allah, misi Allah untuk menyelamatkan manusia supaya manusia menerima berkat Allah. Dimulai dari pengantarnya. Saudara harus baca Kejadian pasal 1, pasal 2 sampai pasal 11. Itu pengantar. Kalau saudara baca Kejadian pasal 1 dan 2, itu bicara soal penciptaan dan penciptaan manusia. Manusia adalah yang diciptakan dalam gambar Allah. Dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3. 4 dan 5 itu bicara dosa berlanjut sampai akhirnya Tuhan sedih. Pasal 6 air bah, Allah menghukum dunia ini. Pasal 7, 8 masih air bah. Pasal 9, pasal 10 dosa berlanjut. Pasal 11 menara Babel, manusia sombong. Tuhan suruh manusia menyebar untuk beranak cucu, tapi manusia melawan perintah Allah, ingin kumpul satu tempat. Tuhan akhirnya
mengacau balaukan mereka dengan berbagai bahasa, lahirlah bangsa-bangsa di situ. 70 bangsa-bangsa. Dan itu pengantar, saudara. Kejadian pasal 12 itu baru cerita utama, di mana Allah menemukan seorang bernama Abraham dan Allah bikin perjanjian dengan Abraham. Mari kita baca, saudara-saudara. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Saudara kalau baca perjanjian Allah dengan Abraham, di situ Allah berkata, "Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu, aku akan membuat namamu hebat, masyhur. Kamu akan jadi berkat. Aku akan memberkati siapa yang memberkati kamu. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk kamu. Dan semua orang di bumi akan diberkati melalui kamu." Perjanjian Allah dengan Abraham adalah dasar untuk misinya Allah untuk menyelamatkan manusia. Allah berjanji akan memberkati Abraham dan keturunannya. Dan bukan hanya untuk mereka sendiri, Allah memberkati Abraham keturunannya supaya Abraham keturunannya juga menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Jadi kita harus memahami perjanjian Allah dan Abraham itu ada garis atas, garis bawah. Garis atasnya Allah berjanji akan memberkati kamu dan keturunanmu, melipat gandakan kamu, kau dan keturunanmu akan menerima warisan-warisan, bagian-bagian dari berkatku. Garis bawahnya tujuannya supaya kamu menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Olehmu keturunan semua keturunan, semua bangsa kaum akan diberkati. Jadi itulah rencana Allah dari awal. Allah ingin memberkati manusia. Dan Allah akhirnya menemukan seorang bernama Abraham. Dan kalau kita baca perjanjian lama, saudara, perjanjian lama kan mempersiapkan untuk juru selamat datang. Dan hukum Taurat dikasih, lalu ada perjanjian-perjanjian. Allah berjanji kepada Abraham, Allah berjanji kepada Daud ketika zaman kerajaan, dan akhirnya Allah mengutus banyak nabi-nabi untuk bicara kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel juga menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bangsa Israel memang kerap kali gagal untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tapi rencana Allah tidak pernah gagal. Mulai dari rencana penciptaan sampai penebusan, Allah itu punya misi yang tidak pernah gagal, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Supaya manusia menerima berkat Abraham itu. Kalau kita baca Galatia pasal 3:14, saudara, di situ dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Saudara, akhirnya Yesus, tadi kita baca Lukas 24, bahwa tema misi perjanjian lama adalah harus digenapi tuh. Semua yang tertulis di perjanjian lama tentang aku, kata Tuhan Yesus. Mesias harus menderita. Karena sejak Adam sama Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah janji sama manusia akan menyelamatkan manusia. Kejadian 3:15. Allah akan memberikan keturunan perempuan yang akan menghancurkan kepala ular. Itulah janji juru selamat yang diberikan kepada manusia oleh Allah. Nanti juru selamat Mesias akan datang. Dan penyelamat menjelaskan Mesias harus menderita dan bangkit supaya menyelamatkan manusia. Dan Mesias itu, janji Mesias akan datang sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Yesus Kristuslah Mesias harus menderita itu. Dan Yesus sudah buktikan dia Mesias itu dengan apa? Dia bangkit dari antara orang mati. Yesus berkata, pertobatan, berita pengampunan dosa harus diberitakan ke segala bangsa. Bahwa dalam nama Yesus Kristus ada pengampunan dosa, ada berkat Allah, ada berkat keselamatan. Itulah tema perjanjian lama. Dan di perjanjian baru Yesus menegaskan, setelah Yesus sebelum naik ke surga, Yesus kumpulin murid-muridnya, tunggu di Yerusalem, aku menemuimu. Lalu Yesus akhirnya berkata dalam Matius 28 ayat 18-20, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini penggenapan
janji Allah kepada Abraham. Bahwa melalui Yesus berkat Allah yang dijanjikan kepada segala bangsa akhirnya secara aktif dapat diperluas ke seluruh dunia melalui para murid-murid Yesus, jadi saksi-saksi Yesus itu. Dan Yesus berkata, Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini, kabar baik kerajaan ini, bahwa Mesias yang sudah menderita dan bangkit itu, yang digenapi oleh Yesus Kristus, akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesudahan segala sesuatu akan terjadi kalau Injil kerajaan, Injil yang isinya adalah berita kabar baik bahwa Mesias sudah menderita, mati bagi kita dan bangkit bagi kita untuk menyelamatkan kita. Berkat Abraham bisa diterima oleh manusia lewat Yesus Kristus. Itu harus diberitakan ke segala bangsa, saudara-saudara. Nah, sebuah bangsa ini bicara soal etnis, bukan bicara soal batasan negara politik, tapi setiap suku, kaum, bangsa, bahasa. Di Indonesia aja ada 500 lebih suku bangsa, saudara-saudara. Kita mesti memberitakan kabar baik ini supaya setiap suku, kaum, bangsa, bahasa boleh berdiri di hadapan Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, satu kesimpulan cerita dimulai dari pengantar, Kejadian pasal 1 sampai pasal 11. Kejadian pasal 12 cerita utama dimulai, Allah menemukan seorang bernama Abraham, Allah janji memberkati Abraham keturunannya supaya semua bangsa diberkati. Dan hanya berkat Abraham itu digenapi lewat Yesus Kristus, juru selamat, Mesias yang menderita dan bangkit buat kita, supaya berkat Abraham diterima segala bangsa. Inilah Injil di mana saudara saya hidup di masa sekarang ini untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada semua bangsa, supaya setiap suku, kaum, bangsa, bahasa akhirnya menyembah kepada Allah. Kita baca di dalam Wahyu 7 ayat 9. Setelah ini aku melihat dan di hadapanku ada kumpulan besar, orang banyak tidak terhitung jumlahnya, dari setiap bangsa, suku, kaum, bahasa, berdiri di hadapan tahta Allah dan di hadapan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit buat kita. Dimulai dari panggilan Abraham, diakhiri dengan penyembahan kepada Allah, kepada anak domba. Saudara-saudara, inilah panggilan saudara dan saya. Alkitab isinya rencana penebusan Allah. Misinya Allah menyelamatkan manusia supaya manusia menerima berkat dari Allah. Panggilan saudara dan saya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Saudara dan saya dipanggil supaya Injil ini kita beritakan ke semua bangsa, agar semua bangsa boleh mendengar ada keselamatan dalam nama Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus sudah menderita dan bangkit buat kita manusia, supaya setiap manusia diampuni dosa-dosanya. Semua manusia sudah berdosa. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus adalah janji Allah. Dari Kejadian pasal 3:15, keturunan perempuan yang menghancurkan kepala ular, yang akan membawa berkat Abraham diterima oleh semua bangsa. Mari saudara-saudara, ini panggilan saudara saya. Tuhan Allah punya rencana yang global. Karena itu gereja Tuhan harus punya misinya global. Global itu meliputi seluruh bumi. Makanya doa kita adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan menempatkan kita di Indonesia. Di Indonesia begitu banyak suku, kaum, bangsa, bahasa. Mari kita doakan. Mari kita beritakan Injil, supaya Injil kasih karunia Allah, Injil kerajaan, Injil yang menyelamatkan kita, menerima berkat Abraham, berkat dari Allah ini, berkat keselamatan, berkat hidup kekal di dalam Kristus, boleh diterima oleh bangsa-bangsa juga. Mari kita hampiri Tuhan. Ini tugas kita, saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kembali kami diingatkan
bahwa Engkau adalah Allah begitu mengasihi kami, ingin memberkati kami manusia. Dan sesungguhnya Engkau telah memberkati kami di dalam Kristus. Kami rindu Tuhan, supaya berkat keselamatan boleh diterima oleh setiap orang yang ada bersama kami. Karena itu, penuhi hati kami dengan kasih-Mu, supaya kami juga boleh dengan kasih Tuhan memberitakan Injil kabar baik, Injil kasih karunia Allah. Kami boleh memberitakan Injil kepada setiap suku, kaum, bangsa, bahasa. Kami akan terus berdoa biar setiap suku, kaum, bangsa, bahasa ini boleh berdiri di hadapan tahta Allah dan menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau anak domba Allah, layak menerima penyembahan kami. Layaklah Kau Tuhan dipuji, disembah. Tuhan, pakailah gereja-Mu di gereja GBI di Jalan Merak bersama GBI di manapun ada di gereja-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang boleh memberitakan Injil, supaya setiap suku, kaum, bangsa, bahasa boleh menerima berkat Abraham, berkat Allah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, kota Bogor. Berkati kota ini. Pakai gereja di kota ini Tuhan untuk memberitakan kabar baik, supaya banyak jiwa boleh datang menerima berkat Abraham, berkat Allah di dalam Kristus, berkat keselamatan, berkat hidup kekal. Kami berdoa buat Indonesia. Indonesia adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Kami berdoa, kemuliaan Tuhan turun di negeri ini Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus, mari angkat tangan menerima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau shalom, damai sejahtera Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.